kan sampai ada yang disuruh cuci piring lah, bersihin taman lah, ya kan? Nah, pernah itu. Itu teman saya sendiri. Saya ulang ya. Nama aja dulu. Karena itu motongnya matematika atau perhitungan struktur itu pasti dapatnya jelek. Tunggu dulu. Istri sekarang berarti ada istri yang dulu. Enggak. Sekarang jadi istri saya. Oke. Jelas pusing, Mas. Pasti. Halo, salam safety. Ya, kembali lagi teman-teman di podcast kali ini kita bersama rekan saya. Boleh kenalkan namanya? Nama saya Ivan Alfianto, biasa panggil Ivan. Oke. Ya, teman-teman, Mas Ivan ini salah satu tim kita di proyek ini yang bertugas atau punya tanggung jawab untuk pengurusan duit, ya, penagihan duit. Kalau dia nggak masuk, kita nggak dapat bayaran. Oke, Mas Ivan, bisa diceritain Mas Ivan? Mas Ivan itu awalnya sekolah dulu di mana dan dari mana? Mungkin bisa singkat. Oke, pertama dulu saya kuliahnya di UNESA. Tulisannya juga jurusan teknik sipil, tapi bidangnya itu di bidang transportasi, Pak. Oke. Nah, di situ saya kuliah. Saya sebetulnya diploma 3, cuman 4 tahun. Lulusnya 2021. Oke. Terus setelah itu, setelah lulus kuliah, sempat nge-gap setahun itu juga belum kerja juga, masih usaha kecil-kecilan itu, gitu sepatu lah, apalah gitu. Coba jadi pengusaha lah. Oke. Coba dulu. Terus setelah itu 2021 awal ya, itu saya ada lowongan di perusahaan yang kita kerjakan ini. Nah, kita masuk dan kita kerja di bulan apa ya? Bulan Maret awal itu. Oke. Berarti Mas Ivan awalnya kuliah di sivil tapi di bidang transportasi. Apa bedanya Mas dengan sivil yang teman-teman biasanya tahu? Oke, untuk sipil murninya itu biasanya ya seperti teman-teman kita untuk pengurusan di bidang tanah atau pekerjaan usaha bangunan sipil itu. Kalau di transportasi itu lebih ke apa ya, seperti moda-moda angkutan umum gitu. Atau juga jalan, diameter jalan, dan landscape juga termasuk ke dalam bidang transportasi juga. Oke. Berarti lebih fokusnya ke sarana di transportasi. Oke. Sedangkan sivil yang kebanyakan teman-teman tahu itu lebih ke bangunan. Tapi sebenarnya sama aja. Sama aja sih Pak. Ada kita mata kuliahnya juga ada kayak sipil murni juga ada. Biasanya itu ilmu ukur tanah, terus struktur bangunan juga itu ada sih. Oke. Berarti Mas Ivan ngambil sivil transportasi itu karena Mas Ivan tertarik atau hanya sebagai pelarian karena nggak dapat jurusan yang diinginkan? Itu menjawab pertanyaan yang kedua. Memang sih dulu aku ngapply-nya itu malah ke teknik jaringan atau apa sih ya, lupa. Ya ke bidang informatika lah. Oke. Tapi lambat laun terus kok ada bidang manajemen transportasi, kok penasaran saya. Coba aku. Berarti secara nggak langsung kan ini bukan tujuan awal. Berarti kan ini agak surprise sedikit. Ya. Gimana kok bisa akhirnya yang Mas Ivan tadi bilang diploma tapi 4 tahun, kan? Berarti kan agak susah nih. Gimana menyelesaikan? Kok bisa? Maksudnya kenapa? Apa yang susah dari
yang Mas Ivan pelajari? Itu dulu itu karena susahnya itu pas di TA-nya sih Pak. TA kita benar memang kita udah nyusun juga, terus pas di pertengahan itu dosennya agak sulit juga kita nyampainya itu, nyarinya juga susah, makanya terus agak ngejep gitu. Berarti emang semuanya tuh hampir sama ya, bermasalah dengan dosen ya. Dosen pembimbing susah ditemuin, penguji alasan lagi keluar kota padahal lagi main ya. Alasan lagi keluar padahal ada di ruangan ya. Oke, berarti semua sama. Bukan merusak atau menjelekkan dosen-dosen di Indonesia, tapi memang bukan rahasia umum lagi, kendala mahasiswi di Indonesia adalah ketika mencari dosen nggak ketemu-ketemu. Ya, bahkan sampai ada yang disuruh cuci piring lah, bersihin taman lah, ya kan? Pernah itu teman saya sendiri. Ya, sampai harus bersihin perkarangan rumah, ya, jadi tukang kebun untuk cuman sekedar minta tanda tangan skripsi. Oke. Akhirnya Mas Ivan lulus. Ya, lulus dan dapat ijazah sivil apa ST jadinya ya atau apa? AMD Pak. AMD. Oh, ahli media ya. Nah, setelah itu Mas Ivan kan tadi sempat mencoba buka usaha, entah apapun yang Mas Ivan coba gitu. Ada nggak terbesit apa yang Mas Ivan pelajari itu kok kayaknya percuma, sekolah kuliah sekian tahun tapi akhirnya harus susah cari kerja, itu ada nggak? Ada sih, awal-awal dulu saya kira kan ya memang kita lulus kuliah itu nggak langsung bisa dapat kerjaan seperti yang kita inginkan Pak. Dulu saya itu pengen udah nyoba ke KAI itu tes dan segala macam, ternyata nggak lolos juga. Terus oke lah, aku coba buka usaha. Kan biasanya saya itu suka sama sepatu gitu Pak, sepatu itu. Coba saya buka sendiri untuk bisnis sepatunya itu. Udah berjalan kok lumayan gitu. Terus saya terusin sampai mau kerja ini juga sudah tak terusin. Setelah itu oke lah, terus saya suruh jalan ke teman saya juga. Berarti sekarang masih ada usaha itu, masih ada berarti? Masih Pak. Masih. Oke. Berarti sekarang udah dapat kerja di sini dan usaha yang ada itu dijalanin sama teman. Iya. Oke. Setelah Mas Ivan kerja di project ini, awalnya kita di project yang lain, gimana Mas Ivan? Itu kan beda ya? Atau sama sebenarnya apa yang pekerjaan kita sebelumnya itu dengan apa yang Mas Ivan pelajari itu sama nggak? Sesuai nggak? Yang dari mana dulu Pak? Yang DI itu dengan yang Mas Ivan pelajari di kuliah dengan civil transportasi itu termasuk ada dipelajari nggak atau emang itu ininya? Kalau itu beda jauh sih Pak. Beda jauh ya? Nggak ada di bidang, maksudnya di mata kuliah saya itu termasuk ke seperti kerjaan kita yang dulu itu nggak ada sama sekali. Kita pelajari dari nol lagi. Oke. Mas Ivan berarti belajar dari nol. Teman-teman perlu tahu Mas Ivan masuk ke sini awalnya jadi quality control. Betul. Ya, untuk memastikan quality pekerjaan kita itu mencapai target yang sudah kita tentukan. Nah, gimana Mas Ivan? Ketika Mas Ivan ini tidak sesuai dengan apa yang Mas Ivan pelajari, yang benar-benar nol. Kan kebanyakan juga ini dari teman-teman susah ya dapat kerja, apalagi nggak ada experience, terus apalagi sekarang requirement-nya harus 1 tahun, sedangkan kita juga belum pernah kerja, gimana mau dapat experience gitu. Nah, tapi ketika Mas Ivan dipercaya untuk dapat pekerjaan ini dan jobnya itu benar-benar Mas Ivan nggak tahu, gimana Mas Ivan supaya Mas Ivan bisa
ya sedikit lah mengetahui apa yang Mas Ivan kerjakan. Dulu sih saya diajari sama teman kita juga dulu ada seperti itu, tinggi banget belum ada habis juga, itu udah sharing-sharing ke saya juga untuk pelajari ini yang harus dipelajari untuk kegiatan yang di proyek yang di dalam itu. Berarti banyak belajar dari teman-teman yang sudah ada. Betul, Pak. Yang sudah duluan ya, bukan sudah duluan. Dan di teman-teman juga melihat video sebelumnya yang pertama ya, Mas Jendi. Mas Jendi itu juga agak sedikit beda dengan pekerjaannya, apa yang dikuliahkan. Jadi banyak yang benar-benar, wah ini pengalaman pertama kali. Gimana Mas Ivan bisa mempertahankan itu? Ya intinya sih kita terus belajar sih Pak dari apa yang kita kerjakan di dalam, untuk cari tahu lah gimana caranya, terus pengalamannya itu ya seperti kayak pelajari dari teman-teman juga ini gimana caranya. Jadi pokoknya belajar aja terus ya. Pokoknya nggak tahu ya cari tahu. Ya. Dan kalaupun tahu ya udah memperdalam. Kurang lebih ada hampir 2 tahun, mau ke 3 tahun. Pasti banyak yang Mas Ivan lewatin dan temukan, dari entah itu orang, entah itu dari pekerjaan sendiri. Tantangannya apa Mas? Tantangan Mas Ivan yang paling berat dan yang paling mengesankan bekerja di bidang yang di luar dari apa yang kita pelajari. Ya itu sih, ketemu orang-orang baru juga dengan sifat-sifat yang berbeda. Pas di lapangan itu kita harus tahu karakter orang, terus kita harus tahu juga menyikapinya seperti apa, seperti itu juga di pengalaman di dalamnya itu. Oke. Kan Mas Ivan di quality, ya. Sedangkan kita bisa dibilang kontraktor kita juga yang udah pengalaman di bidangnya. Gimana Mas Ivan bisa meyakinkan mereka kalau Mas Ivan sendiri belum yakin Mas Ivan ini bisa nggak gitu? Gimana Mas Ivan? Atau ya udah berbaur aja sambil ya kita sama-sama saya belajar sama Bapak dan supaya ini juga berjalannya sesuai gitu. Gimana Mas Ivan? Kalau dulu itu saya pas di proyek itu kita belajar dari konsultan juga. Kita konsultasi gimana Pak ini seperti ini, apa boleh, apa bagaimana, terus harusnya seperti apa kalau bisa nggak boleh gitu. Seperti itu sih Pak. Oke. Jadi lebih banyak untuk berdiskusi tentang pekerjaan itu ya, untuk mendapatkan quality yang baik itu tadi. Terus kita setelah proyek awal selesai, Mas Ivan masih lanjut dengan kita di proyek sekarang. Saya rasa ini sesuai dengan jurusan Mas Ivan. Apa beda? Ya jalan jembatan, kalau jalan itu sedikit dari saya pun ada praktikumnya juga sih Pak, jalan jembatan itu. Nah, ya agak linear lah. Linear agak sedikit nyenggol-nyenggol lah. Sedikit nyenggol. Nah, Mas Ivan tetap jadi quality di proyek yang baru ini, meneruskan yang dulu. Kan beda Mas, yang dulu GI kita ground improvement, kita lebih fokus ke ground nih, lebih fokus ke tanah, perkuatan tanah, ya perbaikan tanah lah. Nah sekarang kita benar-benar ke sipil yang berkaitan dengan pengecoran, pembersihan, struktur dan segala macam. Gimana Mas? Secara kualitinya untuk pelaksanaan pekerjaannya, apa lebih beratkah atau seperti apa? Kalau di dulu yang di GI itu kan untuk kualitinya kan seperti material-material sih Pak ya. Nah itu kalau di proyek yang baru kita ini lebih ke betulnya. Dulu saya mempelajari juga sebelum proyek ini berjalan, saya mempelajari ada apa ya itu pedoman itu
untuk pekerjaan tersebut. Nah itu kan kita tahu tuh mutu-mutunya seperti apa, terus beton itu spesifikasinya seperti apa juga. Itu sudah saya pelajari Pak untuk di project yang ini juga. Itu ya untuk juga kayak konkret, pembesian dan lain-lain. Di gambar sih ada sih Pak, kita cuman harus dipelajari di bukunya. Oh, ya berarti tinggal mengulik sedikit lah. Yang akhirnya karena kondisi Mas Ivan move ke departemen lain, payment. Jelas sangat jauh. Dari sipil, transportasi, terus usaha sepatu, nggak ada kok ininya, dan kemudian quality, yang akhirnya ke pengurusan payment, yang lebih ke sifatnya adalah hitung-hitungan, data, dan segala macam. Gimana Mas Ivan? Fun fact Pak, sebenarnya saya itu paling males kalau hitung-hitungan. Nah, oke. Sebenarnya itu di kuliah saya pun kalau urusan matematika atau perhitungan struktur itu pasti dapatnya jelek. saya juga coba lah, saya jalanin dulu aja. Gimana cara-caranya itu. Untungnya di sini pun berbuat dengan teman-teman yang baik, termasuk Warabi juga berbaur, kita dipelajari apa-apa yang perlu diperhitungkan. Nah, gitu kita bisa tahu ini dapatnya dari mana itu. Oke. Jelas pusing Mas. Pasti. Apalagi harus ini, harus semua lah harus diklaimkan. Nilainya itu harus sama dari apa yang dikerjakan. Itu kan berarti Mas harus memastikan dan menanyakan itu dengan tim di lapangan, terus tim construction yang ngurusin dokumennya, kemudian Mas gabungkan, belum lagi ketambahan dokumen HSE, ya kan? Dan Mas rangkum di situ untuk menjadi payment, ya, dan kita dapat gaji bulanan. Kan? Akhirnya ketika ini udah jalan berapa bulan Mas? Di Oktober 2023 kalau saya awal. Berarti hampir 3 bulan. 3 bulan ya. Hampir 3 bulan udah di departemen untuk penagihan payment. Ya. Ketika Mas Ivan dari kuliah, terus belajar, buka usaha, terus masuk quality, dan ini sekarang di payment, mana pekerjaan atau job yang benar-benar Mas Ivan kayaknya aku dapat passionnya tuh di sini, atau belum ada? Sebenarnya sih sudah ada Pak di quality-nya. Saya juga mempelajari itu ya sedikit banyaknya, sharing-sharing sama konsultan juga yang di bidang quality itu. Saya kok ini kayaknya. Sepertinya sih begitu. Sepertinya di quality. Walaupun akhirnya pindah. Gitu ya. Tapi kalau ada kesempatan untuk ke quality lagi, Mas Ivan milih tetap stay di QS atau di QC? Kalau dikasih kesempatan sih, milihnya di quality Pak. Di quality? Ya, betul. Karena satu, lebih banyak ketemu orang daripada ketemu desktop. Betul. Lagian kalau quality juga kan angka itu tidak menjadi patokan juga, ya. Betul sih Pak. Bisa agak kurang, bisa agak lebih gitu ya. Biasanya kan kalau mutu gitu ada ditinggiin, ada dikurangin kan nggak paten di situ. Nggak paten. Tapi kalau payment paten. Nah, itu kan jauh ya, tantangan tersendiri Mas Ivan. Gimana caranya Mas Ivan mendalami itu? Pekerjaan yang Mas Ivan sebenarnya belum pernah sama sekali, ya kan? Berat pasti, kendala pasti ada. Tapi gimana caranya Mas Ivan? Selain Mas Ivan, kadang kita nanya dengan orang kan tidak sesuai dengan apa yang kita mau jawabannya. Itu gimana menanggapinya? Ya itu sih kita harus cari tahu sendiri juga dari datanya dari manapun, itu hasilnya, terus kita coba berbicara dengan baik sama tim gitu. Ini bisa nggak ini untuk bisa diklaim nggak di bulan ini atau gimana? Itu sih Pak. Banyak Mas miss-nya.
dalam artian gini, harusnya sekian ini yang diklaim, tapi karena departemen lain terkait atau mungkin HSE sendiri dokumennya belum ada atau apa, itu kan mempengaruhi payment. Itu gimana ininya Mas Ivan? Untuk menalanginya gitu. Kan harus ini lagi dong, harus koordinasi lagi, harus diskusi lagi dengan si owner atau si MK. Pak, dokumen kita ada kurang sekian, apakah bisa kita klaim atau bagaimana? Itu jadi di pengaruh Pak itu juga kita pernah ngobrol sama MK juga untuk Pak ini bagian seperti ini bagaimana Pak? Ya udah Mas, kolek aja eviden yang ada, masih data-data yang bisa disiapkan, siapkan aja, nanti kita proses aja, nanti bisa kok Pak. Oke. Itu. Berarti memang masih bisa lah kita cari ini. Oke, kita sedikit di dalam pekerjaan Mas Ivan udah lika-likunya banyak, ya kan? Lika-likunya banyak. Nah, di kehidupan pribadi Mas Ivan, selika-liku itu enggak sih? Dari ya mungkin di rumah gimana atau selama sekolah itu lika-likunya sama nggak sih dengan di pekerjaan ini? Banyak surprise-nya. Banyak surprise-nya sih di pekerjaan. Kita nggak tahu kita menghadapi orang seperti apa. Dengan orang yang berbeda-beda itu lika-liku lebih banyak di pekerjaan. Mas Ivan sudah berkeluarga. Betul. Nah, gimana Mas Ivan? Kan tadi Mas Ivan lika-likunya banyak. Pasti disandi juga dengan ya layaknya laki-laki normal. Awal mula Mas Ivan ketemu dengan istri, sulit. Itu di waktu udah kerja atau waktu masih kuliah? Sebenarnya kalau di istri saya sekarang ini itu adik kelas saya waktu kuliah Pak. Tunggu dulu. Istri sekarang berarti ada istri yang dulu? Enggak. Sekarang jadi istri saya. Oke. Istri sekarang berarti kan ada istri yang dulu. Oke. Istri yang saya punya sekarang itu sebenarnya dulu adik kelas kuliah saya dulu. Oke. Berarti masih satu alma mater. Masih satu alma mater. Terus berjalan dari 2019 itu udah berjalan sampai ke jenjang pernikahan di 2023 kemarin. 2023 ya? Kemarin. 2023 ya, Mas Ivan udah laku, udah sold out. Udah sold out. Udah lika-likunya. Ya. Kan gimana Mas Ivan? Kalau maaf, istri Mas Ivan kan guru ya? Betul. Sama teman-teman, istri saya juga guru. Gimana Mas Ivan meyakinkan istri bahwa pekerjaan Mas Ivan itu bisa mempertanggungjawabkan atau menghidupi dia ke depannya dan anak-anaknya nanti? Ya kita saling ngobrol sih Pak. Intinya kita harus harus bisa buat dia percaya ke kita juga. Kalau kita sebagai seorang laki-laki kan kita harus bertanggung jawab. Kalau misalnya pekerjaan kita ini sudah selesai atau apapun hal yang tidak kita inginkan bakal terjadi, ya kita harus berusaha pun untuk bisa menghidupi untuk ke depan. Karena kan ya kita sama-sama tahu Mas Ivan, proyek itu kan berbatas ya, nggak selamanya. Beda dengan guru, ya kan. Mungkin sekarang udah ada P3K, ya kan. Dan mungkin ada yang lain mungkin tes PTNS atau segala macam lah. Kita harus, tapi orang rumah itu istri itu mendukung apapun yang Mas Ivan kerjakan sekarang, pokoknya dukung, dan apapun nanti terjadi ke depannya, entah itu selesai proyek atau nanti mungkin dipindah ke proyek lain, tetap mendukung Mas. Atau
wah kan aku ngajar di sini atau gimana? Ada ini nggak, kendala nggak di situ? Kalau kendalanya sih misal kalau nanti bisa dipindah ke proyek lain atau sebagainya, itu kita harus ya saling ngobrolnya itu gimana ya, untuk bisa meyakinkan lah kalau kita memang udah kerjaan itu ya udah kita jalannya aja. Oke. Itu sih Pak. Apapun itu tetap dukung lah. Ya. Itu mantep. Mantep. Terakhir Mas Ivan, kan banyak juga teman-teman kita yang mungkin sama nasibnya dengan kita, yang sekolahnya apa, kuliahnya apa, terus tiba-tiba kerjanya juga nggak tahu apa gitu kan, atau mungkin ada yang nggak kerja. Gimana Mas Ivan supaya teman-teman ini tetap bisa semangat dan mungkin dengan cara lain untuk mendapatkan penghasilan tanpa harus cuman kerja gitu. Untuk pertama sih kita harus tahu kita bidangnya itu pengennya seperti apa, terus pekerjaan yang diinginkan itu seperti apa. Misal pun kalau nggak sesuai bidangnya, oke udah jalani saja nggak apa-apa. Belajar terus saja nggak apa-apa, dipelajari apa yang perlu diketahui itu dipelajari terus kalau bisa ya misal udah mentok nanti buka usaha lah apa yang pengen dikerjakan seperti itu. Terus belajar lah. Terus belajar. Oke, buat teman-teman di luar sana yang masih berusaha mendapatkan pekerjaan dan berusaha untuk menemukan jati diri sebenarnya, tetap berusaha dan belajar dan yakin apapun yang teman-teman lakukan itu ada hasilnya. Ya, oke. Terima kasih Mas Ivan atas sharing pengalamannya. Mungkin pengalaman Mas Ivan juga bisa jadi pengalaman teman-teman dan bisa teman-teman jadikan ya mungkin hiburan atau mungkin ini sama nih dengan saya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dan terima kasih.